Berita pertama, seorang anak sekolah dasar Jepang berusia 8 tahun telah mencoret-coret dalam bentuk digital, mengubah kreasinya menjadi NFT dan kemudian menjualnya secara online untuk keuntungan Ethereum yang relatif besar. Bocah itu, yang namanya dirahasiakan baik di saluran media sosialnya maupun dalam sebuah wawancara dengan Business Insider Jepang, hanya dikenal sebagai penjaga kebun binatang zombie. Dia memimpin kerajaan seni digital yang berkembang pesat bernama Zombie Zoo, di mana penjualan sekunder untuk masing-masing item diposting di platform OpenSea dengan harga setinggi 18 ETH atau 61.190 USD. Zookeeper mengatakan dia saat ini mengisi emporiumnya yang berkembang pesat dengan sekitar 3 desain bertema kebun binatang baru setiap hari, termasuk capung, buaya, dan barang-barang seperti headphone. Ibu Zookeeper, artis Emi Kusano, menjalankan platform media sosialnya dan mengurus kurasi sisi teknologi dan keuangan dari bisnis yang masih baru ini. Dia juga telah menciptakan seni digital, beberapa di antaranya dia jual sebagai NFT. Memang, Kusano tampaknya telah mengambil langkah cerdik dengan menaikkan biaya royalti Zookeeper pada penjualan sekunder dari standar 2,5% menjadi 10% dengan penjualan sekunder booming di OpenSea. Namun, kisah sukses juga menarik beberapa resiko lebih. Kini item Zoo Zombie palsu dilaporkan beredar online. Zookeeper mengatakan dia lebih khawatir bahwa kekayaan kripto yang baru ditemukannya dapat membawa konsekuensi negatif. Dia telah menyatakan, "Saya senang ketika saya melakukan penjualan pertama saya, tetapi saya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika saya menghasilkan terlalu banyak uang. Jika saya memiliki terlalu banyak uang, hidup saya akan berubah." Zookeeper yang mengenakan topeng wajah berwarna-warni di foto untuk melindungi anonimitasnya, mengatakan bahwa teman-teman sekolahnya tidak percaya dengan aktivitas kriptonya. Ketika dia memberitahu seorang teman bahwa dia telah menjual gambar secara online, teman sekelasnya tidak mempercayainya. Hal ini membuat anak berusia 8 tahun itu bersumpah untuk merahasiakan aktivitasnya di sekolah. Dia menyimpulkan, "Sampai karya saya benar-benar terkenal di internet, saya tidak akan memberitahu teman atau guru saya tentang hal itu lagi." Berita kedua, game berbasis kripto adalah game yang telah menemukan audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Salah satu subsektor terbesar dalam kripto saat ini adalah game. NFT akan tetap menjadi elemen kunci dari permainan kripto untuk beberapa waktu ke depan. Menurut CoinMarketCap, 162 token terkait game sekarang mencapai total kapitalisasi pasar hingga sekitar 13 miliar USD. Lompatan ini juga menunjukkan betapa populernya permainan kripto. Crypto gaming menarik basis penggemar yang berkembang sebagian besar karena mereka menggabungkan salah satu hiburan favorit dunia dengan peluang untuk mendapatkan semacam pendapatan. Namun pemain industri yang berbicara kepada cryptonews.com menegaskan bahwa permainan kripto menawarkan lebih dari sekedar peluang untuk menghasilkan, melainkan kemampuan untuk menjadi bagian dari dunia game dan kemampuan untuk terhubung dengan orang lain menjadi daya tarik utama lainnya. Di masa depan, sebagian besar analis setuju bahwa penggunaan token non-fungible atau NFT dan model play to earn akan terus dominan. Di sisi lain, mereka memperingatkan bahwa permainan kripto akan menghadapi serangkaian rintangan peraturan dan aksesibilitas sebelum dapat mencapai potensi sebenarnya. Tentu saja ada sesuatu yang unik tentang permainan kripto, karena mereka memberi pemain kesempatan untuk mendapatkan uang sebagai efek samping dari permainan mereka. Mampu menghasilkan uang sambil bermain game adalah hal penting, tetapi hasilnya adalah orang-orang berinteraksi, berdagang, memberi hadiah, memberi tip, dan berkomunikasi lebih banyak satu sama lain. Pada dasarnya yang terjadi adalah koneksi di banyak tingkatan yang merupakan kebutuhan inti manusia, kata David Alfion, anggota Dakoko yang berbasis di Zurich yang mengawasi pengembangan Alien Worlds. Teknologi blockchain menciptakan peluang baru bagi pengguna. Dan pada 2017 atau 2018, ketika game NFT berada dalam bentuk paling awal, studio perintis seperti Axie Infinity atau The Sandbox melihat potensi untuk menciptakan jenis game atau platform baru di mana ekonomi benar-benar dimiliki oleh para pemainnya. Artinya, semua konten, ekonomi, dan bahkan tata kelola game atau dunia maya bisa berada di tangan para pemain, pencipta, dan pengguna yang berkontribusi pada game ini, katanya kepada cryptonews.com. Sekian Go Update hari ini.